Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang pernah dimiliki oleh Lau Keng Hong, di mana beliau profit besar dari saham ini. Harganya dari 260 naik menjadi 38.000. Teman-teman bisa lihat pada gambar chart di samping ini. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca dari website Lukas Setiatmaja, di mana kita akan membahas saham TINS. Dulunya Lau Keng Hong pernah membeli saham ini di tahun 2002 pada harga 290, di mana dengan jumlah 24 juta lembar saham. Dan dia menjadi salah satu pemegang saham terbesar di luar pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Nah, LKH menjual saham tersebut di tahun 2004 dengan harga 2.900 dan mendapatkan keuntungan sekitar 63 miliar atau 900% dalam waktu 2 tahun. Wow, jumlah yang sangat besar. Untuk alasan kenapa LKH membeli saham ini, teman-teman bisa baca pada tulisan berikut ini. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk profil saham TINS atau PT Timah ini, di mana perusahaan ini merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah yang dapat teman-teman baca detailnya pada tampilan berikut ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa mayoritasnya dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai pengendali sebanyak 65% dan kepemilikan yang ada di masyarakat hanya sekitar 27,9%. Nah, saat video ini dibuat, kita tidak menemukan adanya top manajemen baik direksi atau komisaris yang punya kepemilikan saham ini. Kemudian kita masuk kepada probabilitas setiap bulan. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan April dan di bulan Juli dengan probabilitas 78%. Sebaliknya, pada bulan Mei dan bulan September saham ini cenderung turun, di mana probabilitas kenaikannya hanya 22% saja. Saat video ini dibuat di bulan Februari tahun 2023, saham ini masih turun 3,2% dan probabilitas kenaikan di bulan Februari adalah 70%. Kemudian mari kita bahas dari laporan keuangan Q3 2022. Perusahaan punya jumlah aset 13,2 triliun yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa mayoritas aset berasal dari aset tetap sebanyak 3,4 triliun dan juga adanya saldo persediaan sebanyak 3 triliun rupiah. Bagaimana untuk saldo kasnya sendiri? Saldo kas perusahaan berjumlah 1,4 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, kemudian kita lihat dari liabilitas dengan saldo kas 1,4 triliun, perusahaan punya liabilitas 6,1 triliun. Berarti mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Dan mayoritas hutang perusahaan berasal dari jangka pendek sebanyak 3,2 triliun. Untuk jangka panjangnya 2,8 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari ekuitasnya. PT Timah memiliki ekuitas 7,1 triliun yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang dicadangkan dengan nominal 6,3 triliun rupiah. Ini cukup unik mengingat banyak perusahaan biasanya mempunyai ekuitas terbesar pada saldo laba yang belum dicadangkan. Tapi PT Timah ini memiliki saldo laba yang dicadangkan dengan komposisi yang terbesar untuk komponen ekuitasnya. Nah, sekarang kita masuk untuk laba ruginya. Pendapatan perusahaan berjumlah 10,1 triliun yang naik jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokoknya yang mengalami peningkatan. Tapi, karena kenaikan pendapatan yang lebih besar dari beban pokok, menyebabkan laba brutonya naik dari 1,9 menjadi 2,2 triliun rupiah. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa laba periode berjalan naik dari 611 miliar menjadi 1,1 triliun rupiah. Kenaikan yang bisa dikatakan cukup luar biasa. Kemudian kita bahas dari historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung fluktuatif, di mana pada tahun 2019 dan 2020 masih membukukan kerugian. Barulah di tahun 2021 dan 2022 mereka berhasil mencetak laba, dan pencapaian laba di tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir.
Untuk aspek dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen, di mana saat video ini dibuat hanya pernah 2 kali membagi, yaitu di tahun 2018 dan tahun 2022. Dividen yieldnya sekitar 5%, per 5,9 kali dengan PBV 1,2 kali, yang berarti harga di pasar sudah lebih mahal dari modal per lembar sahamnya. NPM 11% dengan ROE 21%, angka yang bisa dikatakan cukup baik, dan DER-nya juga sudah cukup tinggi dengan angka 86%. Meskipun kita tahu jumlah liabilitasnya sangat besar jika dibandingkan dengan saldo kasnya. Kemudian kita bahas dari aspek pergerakan harganya. Dalam 5 tahun terakhir sudah naik 46%, sempat di 2.500, tapi sempat juga di 328. Dan saat video ini dibuat, harganya di angka 1.210. Kemudian kita bahas dari historical PBV. Saham ini punya rata-rata PBV 1,76 kali dalam 3 tahun terakhir. Dan saat video ini dibuat, harganya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di angka PBV 3,5 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV mendekati 0,4 kali. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah Teens ini menarik di harga 1.210? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang tadi sudah kita bahas. Tapi apabila teman-teman tertarik dengan saham ini, mungkin bisa menunggu hingga harganya di bawah 950. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa salah. Semua keputusan kembali kepada teman-teman sendiri. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang disajikan secara mendetail, mulai dari komponen saldo kas di neraca hingga ke analisa arus kas. Tersedia juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.